Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Devi Biantari dengan NIM 211501-1020 dari Rombel 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas agama Hindu, yaitu menjelaskan video yang sudah diberikan kepada Bapak dosen tentang yoga dan pranayama. Nah, di video ke-1 yaitu pertama, Wajendra Hanif Attailah Lufti atau biasanya disapa Hanan, walau masih duduk di bangku sekolah dasar, tak menghentikan langkahnya untuk membantu sesama. Sebagai anak yang pintar, menyenangkan, dan suka menolong, Hanan juga memiliki segudang prestasi non-akademis dan bidang olahraga. Hanan adalah atlet taekwondo yang banyak menjuarai pertandingan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Kecintaannya yang mendalam pada dunia olahraga menggerakkan hatinya untuk menjalankan misi kemanusiaan. Demi menggalang dana untuk membantu sesama, Hanan rela melakukan aksi triathlon, yaitu berenang, bersepeda, dan berlari secara estafet tanpa jeda. Dengan dukungan Lufti Kurnia, sang ayah, Hanan pun berhasil mewujudkan visi misi kemanusiaannya tersebut. Pada tanggal 2 Mei 2019 lalu, untuk aksi pertamanya, Hanan menggalang dana untuk Hari Anak Pengidap Kanker Mata yang sudah berjuang melawan kanker selama 4 tahun. Hanan dibantu sang ayah Lufti Kurnia membuat penggalangan dana di kitabisa.com. Aksi kemanusiaan anak pertama dari dua bersaudara ini akan terus dilakukan. Bahkan, Hanan berharap lebih banyak lagi orang-orang di sekitarnya yang juga peduli menolong sesama. Berikutnya adalah Ariel. Bocah 12 tahun ini berasal dari keluarga prasejahtera. Keterbatasan ekonomi bukan penghalang baginya untuk berbagi kepada sesama. Penghasilan sang ayah sebagai buruh bangunan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ariel dan 7 saudara kandungnya. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi Ariel untuk berbagi kepada sesama. Setiap hari Ariel menyisihkan uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya. Ia menyisihkan koin 1.000 atau 2.000 untuk ditabung ke dalam celengan kaleng. Dan setiap akhir bulan, Ariel menyetorkan celengan miliknya tersebut ke komunitas Laskar Koin 1.000 untuk kegiatan sosial. Dalam episode ini juga menghadirkan pendiri komunitas Laskar Koin 1.000 atau LKS, yaitu Azri Faturrahman. Komunitas Laskar Koin 1.000 mengumpulkan donasi koin-koin dari para relawan dan donatur yang mayoritas pelajar. Komunitas Laskar Koin 1.000 ini digagas dan didirikan oleh Azri Faturrahman untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Azri, ide didirikan komunitas ini ialah untuk membantu warga yang kesusahan dengan cara sederhana, yaitu menyisihkan koin 1.000 rupiah guna saling berbagi antar manusia sebagai makhluk sosial. Dari koin-koin tersebut, komunitas Laskar Koin 1.000 mampu membagikan paket sembako bagi kaum duafa secara rutin. Selain itu, Laskar Koin 1.000 juga memiliki program aksi sosial lainnya seperti beasiswa santri, khitanan massal, dan bagi-bagi nasi box. Lebih lanjut, Adri memaparkan bahwa sebagian besar anggota LKS ini adalah pelajar yang berada di Kota Bogor. Narasumber terakhir yaitu Lois Jose Dario Romero atau yang dalam kesehariannya sering disebut Louis. Louis adalah seorang anak kecil berumur 9 tahun yang mempunyai kepedulian kuat untuk berbagi kepada sesama, terutama yaitu terhadap opa dan oma yang berada di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gepang, Bekasi, Jawa Barat. Louis terlahir dari keluarga yang berada seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semua yang dilakukan oleh ayahnya, Romero Hurtado Yuri, telah menurun ke Lois.
Bahkan ayahnya yang mengaku senang dengan aktivitas sosial membuat dirinya peka terhadap keadaan sekitar. Louis juga menjelaskan alasan kenapa dia harus membantu oma dan opa yang ada di Bantar Gebang. Pada dasarnya, menurut pengakuan Louis, dirinya suka menolong orang, entah siapapun itu, lantaran akibat ajakan sang ayah, Yuri, yang selalu mengajaknya melakukan aktivitas gemar menolong orang. Selain mempunyai kegemaran bermain di Bantar Gebang, Louis juga suka mengajari bahasa Inggris kepada teman-teman seperantaranya di sana, mulai dari berhitung, mengetahui nama bermacam warna, ucapan selamat, dan lainnya. Karena seringnya Louis ke Bantar Gebang dan berinteraksi dengan warga sekitar membuatnya mengetahui satu hal, bahwa kebanyakan warga berusia senja di Bantar Gebang tidak pernah keluar meninggalkan daerah penuh sampah itu. Maka muncul niat baik Louis untuk mengajak mereka berkunjung ke Jakarta, yaitu Jakarta Aquarium yang berada di Mall New Soho. Dibantu sang ayah untuk mewujudkan mimpinya itu, Louis menggalang dana di kitabisa.com untuk membiayai perjalanan warga lanjut usia di Bantar Gebang. Nilai-nilai yang terkandung dalam video pertama yaitu memiliki jiwa suka tolong-menolong, yang kedua selalu bersyukur, dan ketiga peduli sesama manusia, yang keempat memiliki rasa empati yang besar. Tidak ada alasan apapun yang dapat menghentikan niat baik seseorang untuk membantu sesama. Tak peduli dia dewasa ataupun anak-anak, tak peduli dia kaya ataupun miskin, karena yang terpenting adalah niat yang tulus, ikhlas untuk membantu sesama. Ide relevan yang perlu dilakukan di lingkungan saya yaitu membantu penggalangan dana dan memberikan kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim dan lansia yang kurang mampu dan kurang diperhatikan. Video yang kedua yaitu praktik pranayama. Pengertian pranayama yaitu latihan yoga yang berfokus pada pernapasan. Dalam bahasa Sanskerta, prana berarti kekuatan hidup yang vital dan yama berarti memperoleh kendali. Dalam yoga, nafas dikaitkan dengan prana, sehingga pranayama adalah sarana untuk meningkatkan prana sakti atau energi kehidupan. Di dalam video kedua ini mengajarkan tentang tahapan-tahapan pada saat melakukan pranayama yoga, yaitu ada 3 teknik. Yang pertama, Driga Pranayama. Terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menarik nafas melalui hidung dengan perlahan lalu dihempaskan kembali melalui hidung. Dan kedua, membebaskan nafas mengembang ke tulang rusuk dan hembuskan melalui hidung. Dan ketiga, tarik nafas ke dada bagian atas lalu hembuskan seluruh nafas. Yang kedua yaitu Bhastrika Pranayama dapat dilakukan dengan beberapa cara tahapan, yaitu yang pertama duduk tegak dengan kaki bersilang, yang kedua ambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan hembuskan. Pastikan dada, leher, kepala tetap tegak dan diam saat melakukan tahapan ini. Yang ketiga, istirahat selama beberapa detik, kemudian ulangi sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga adalah Anuloma Viloma Pranayama, yaitu dalam video tersebut dapat dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menarik nafas selama 4 hitungan, kemudian tahan selama 2 hitungan, yang terakhir dengan menghembuskan nafas selama 6 hitungan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.